Pantesan Pak, sebagian dari kita itu ada yang belum bisa naik motor juga tapi sekarang. Ketularan ya. Tapi mbak-mbaknya Pak, mbak-mbaknya. Oh, gitu ya. Nggih. Tapi nih zaman sekarang nggak bisa sepeda motor itu ya Banget, agak gimana? Iya, betul sekali Pak. Jadi kalau awal-awalnya itu memang ternyata perjuangannya malah luar biasa ya Pak iya, ya iya. itu sampai segitunya ya Pak. Itu di awal-awal ya Allah itu respect ke belakang ya. Respect Di belakang. setelah beberapa tahun itu kita mulai berpikir pakai nambah satu tenaga agar kita bisa keluar Itu bersama. periodenya berapa Pak? Sekitar Dari tahun periodenya sekitar berapa tahun menambah itu tadi Pak? mungkin nek tahun 2000 kali ya, sekitar tahun 2000. 2098. Desember 98, Iya. kemudian 99, Iya, 1 tahun kemudian, terus tahun 2000, 2000. kayaknya itu. Itu yang kita minta Bu Naning untuk bergabung Bu Naning. menjadi pejuang Iya. kita. Itu gaji awal kalau tidak salah 50.000. Bu Naning itu. Masya Allah. Kita sudah mulai, Berarti gaji dulu- awal meningkat mulai 50.000 gitu. Berarti dulu tirakatnya ya semuanya ya Pak. Iya. Maksudnya tirakat gaji tadi terkait gaji 20.000, 50.000, terus proses untuk apa? Waktunya tahun itu Pak, jangka waktunya juga lumayan panjang. Ngejumlonya kelamaan Pak berarti Pak. Iya. Tirakatnya itu loh Pak maksudnya kan. Iya. Kelamaan. Betul, Kan betul. kalau tadi kalau Pak Umar menceritakan awal-awalnya sampai segitunya berarti ada sesuatu yang benar-benar istilahnya kalau anak sekarang itu ngempet Pak. Iya. Ngempet. Nah, ini teman-teman ini terutama untuk teman-teman yang sekarang ya. Itu apa? Beda Pak. Sekarang malah beda. Lifestyle-nya itu ditingkatkan tapi kaitannya dengan kewajiban pokok misalkan sikar aja itu sampai ini. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan nih. Iya. Sikar itu susah ini sini Pak. Jangan sampai seperti itu ya. Ini Iya. belajar dari beliau ini. Oke. Dan Terus Pak, itu Pak. Emang anak-anak muda sekarang kalau bisa jangan ngikuti lifestyle karena lifestyle itu tidak ada batasnya. Betul sekali. Nggih, Kadang nggih. kalau pendapatan belum seberapa, lifestyle-nya Betul. sudah tinggi. Nah, itu ini Pak. menjerumuskan Nggih. diri sendiri. Betul sekali, besar pasak daripada tiang. Nah, ini harusnya yang teman-teman yang sudah di BMA itu kan harusnya bisa meringankan beban orang tua, bukan malah menambahi, bukan jadi beban orang tua ya Pak ya. Nggih. Nah, ini Nggih. itu. Lebih baik lagi ku nek pendapatan tinggi, lifestyle wong biasa. Itu bisa menebar manfaat di kanan kiri, di atas bisa memberikan manfaat, di bawah Nggih, sana nggih, nggih. kanan kiri bisa memberikan manfaat yang Nggih. seluas-luasnya. Itu tadi kalau Pak Umar menceritakan awal berdirinya dari dana yang 700.000 ya Pak. Iya. Itu kalau di tahun sekarang itu kan aset kita sudah MM-an ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Terus alhamdulillahnya juga ini juga kantor-kantor cabang BMA ini juga sudah tersebar di beberapa kabupaten. Iya, Ini hampir 13 cabang insya Allah. Iya, Ya, iya. meskipun ada beberapa cabang yang belum diresmikan, cuman sudah ada buka pelayanan di sana. Iya, iya. Nah, ini nanti mungkin ada ini Pak, ada pesan atau apa, mungkin ada strategi sendiri untuk kita bisa tetap eksis, terus tetap istiqomah paling enggak dalam tadi Pak. Yang paling susah menjaga biar tidak keluar dari marwah nilai-nilai syariahnya itu. Iya, iya. Nah, sekarang kan mungkin banyak ya Pak BMT yang berdiri. Mungkin untuk BMT sendiri sekarang itu banyak, hampir menjamur Pak. Iya, iya. Cuman apakah sistemnya emang benar-benar syariah atau enggak? Iya. Nah ini. Nah mungkin kalau yang di BMA sendiri itu ini Pak, nilai plusnya mungkin ada kelebihan tertentu atau poin-poin tertentu atau kelebihannya, keunggulan Pak. Mungkin keunggulan di BMA sendiri itu terkait produk atau apa itu apa Pak? Misalnya itu. Menurut saya kita lebih menekankan kepada sisi syar'inya. Sisi syar'inya. Bagaimana kegiatan-kegiatan kita, Iya. simpan pinjam kita tetap tidak jauh-jauh
dari rel syar'i yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bahwa yang kita lakukan simpan pinjam itu sangat jarak dengan riba, dengan riba dan godaan riba itu tipis sekali. Tipis sekali, iya, tipis sekali. Nah, jangan sampai yang tipis itu kita langgar. Jadi kita tetap harus tetap konsisten, istiqomah. Kita harus bersungguh-sungguh, jangan sampai kita nerak riba. Dan riba itu harus kita kenali. Semua mujahidin mujahidat kita di BMA harus tahu mana celah-celah riba di akad-akad kita. Jenis-jenis riba. Nah, ini janji Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan akan melipat gandakan sedekah. Dan kita berharap apa-apa transaksi kita yang ada di lingkungan BMA itu harus berbasis sedekah, bukan berbasis riba. Berbasis riba wis tunggu kehancurannya. Gusti Allah dawuh yamhaqullahu riba. Semoga apa yang kita lakukan tetap berbasis sedekah. Amin. Jadi itu yang pertama, kita harus tetap berada pada real syar'i, jangan sampai nerak di riba itu, baik riba jahiliyah, riba qard dan riba-riba yang lain. Yang kedua, bahwa kita harus punya niatan yang tulus, niatan yang ikhlas, dan itu menjadi semacam visi kita, karena kita khidmah kepada kaum muslimin. Dulu pernah saya punya yel-yel untuk kita khidmatul ummah syarafun lana. Saat itu khidmatul ummah syaraf. Iya, khidmatul ummah syarafun lana. Melayani umat adalah kebanggaan buat kita. Saat itu. Tapi itu baru di tingkat ideologi kita lah, idealisme kita saat itu. Tapi kemudian kita menemukan slogan baru, merajut ukhuwah menuai barakah, dan itu kita lanjutkan sampai sekarang. Dulunya saya pernah punya mimpi itu dan membuat slogan khidmatul ummah syarafun lana. Dan ini terkandung niat. Nah, itu kita tanamkan betul menjadi niatan kita, bahwa niat kita bekerja adalah semata-mata menolong umat Islam, menolong kaum muslimin. Dan ini sesuai lagi-lagi nek iki wis tulus kita tanamkan dan kita baca setiap hari, seperti hanya kita membaca visi kita sebagai kaum muslimin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca ulang-ulang 5 kali sehari, dan itu menjadi pribadi yang muslim. Sehingga itu menjiwai kita. Nah, begitu juga di setiap hari kita baca slogan kita, niatan kita, nawaina thalaban liridallah wa i'anatan liqada'i hawaijil muslimin. Kita berniat mencari ridha Allah dan menolong pemenuhan kebutuhan kaum muslimin. Kalau kita itu baca setiap hari dan itu kita tempel di masing-masing kantor, kita tempel di masing-masing dan kita baca tiap hari, seperti hanya kaum muslim membaca tadi visi dalam sholatnya 5 kali sehari, itu menjadi ruh kita, bahwa kita melakukan kegiatan ini adalah semata-mata khidmah kepada kaum muslimin, membantu kawan-kawan kita kaum muslimin. Nah, itu jadi roh kita. Janji nih Gusti Allah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong kawannya. Insya Allah kita dua itu, niatan kita tulus mencarikan solusi kaum muslimin, baik yang punya uang maupun yang butuh uang. Kemudian kita rel syar'inya tetap kita pegang, kita teguh, kita istiqomai. Insya Allah pertolongan Allah ada bersama kita. Barokah ada di bersama kita. Amin. Luar biasa. Ini
itu mungkin apa Pak? Jadi untuk teman-teman mungkin Pak, Iya. ini untuk teman-teman yang sekarang, terutama teman-teman yang berada di BMA menjadi bagian mujahid-mujahidah BMA, tentu dari periode ke periode berbeda. Ini nanti etos kerjanya juga berbeda, ini juga berbeda. Mungkin dari Pak Umar nanti ada tips-tips atau pesan-pesan khusus tertentu untuk teman-teman kita, terutama yang teman-teman baru ini Pak. Oke. Hmm. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, nggih, yang angkatan-angkatan muda ini, satu, jangan lupa untuk mengasah diri, meningkatkan profesionalitas, tetap terus belajar. Kemudian karena kita zaman sudah berubah seperti ini, bahwa SDM Oke. harus semakin meningkat, karena aset kita yang meningkat kalau tidak disertai dengan SDM yang meningkat pula, ini fantadiris sa'ah, kita tunggu saja kehancuran. Alhamdulillah. Jadi SDM harus selalu meningkat. Belajar, terus belajar, update ilmu, upgrade ilmu itu selalu, teknologi juga selalu. Saya dulu di pesantren tidak banyak belajar tentang akuntansi, tentang administrasi. Saya harus belajar bagaimana memahami neraca, bagaimana membuat sampai dalam bentuk neraca, dan bagaimana memanage sebuah lembaga keuangan. Itu juga ilmu baru, tapi harus kita pelajari itu di awal-awal. Kalau sekarang lebih jelimet lagi, artinya di setiap fokus itu ada ilmunya Ada sendiri. ilmunya. Oke. Gitu. Dan ini kawan-kawan pemuda ini tetaplah berkarya, tetaplah belajar, mengasah diri, menempa diri, meningkatkan SDM kita, dan terutama penguasaan terhadap fikih iktisadi, fikih ekonomi. Ini sangat penting agar kita karena akad-akad berkembang liar dan masif. Nah, ini kita harus cari Semakin lama halal apa haram iya, ini. Iki cocok masuk riba, atau mungkin masuk qimar, masuk judi. Nah, ini Nggih. saya mirip. Nah, ini nggih, harus jeli ini kawan-kawan, dan tidak harus dipersenjatai dari kita. Nggih, Dan itu menjadi wajib ain. Ini ilmu hal, karena kita sudah masuk ke dunia itu, kita harus bekali dengan ilmu yang ilmu syar'i tentang hal itu. Nggih. Kalau tidak, Nggih. kita akan bisa binasa. Sesuai roh dawe Sayyidina Umar saat itu, ketika sidak di pasar-pasar dan melihat transaksi dari para pedagang. Dawe Sayyidina Umar, hai kaum muslimin, belajarlah halal haram. Kalian karena kalian sudah bertransaksi Jual di masalah jual beli dan lain-lain. Nek gak belajar halal haram, pasti tahu anau karhan, kamu akan lakaltum as-sukht, kamu akan makan barang haram. Alhamdulillah. Dan itu kita sudah ada di bidang ini, kita harus bekali dengan ilmunya. Kalau tidak, bahaya. Gitu nih. Itu pun dari dari lembaga sendiri sebenarnya sudah itu ya Pak, memfasilitasi memberikan fasilitas untuk teman-teman kita yang mau itu ya Pak. Betul. Berarti tergantung nanti teman-teman kita nggak ada keinginan untuk itu atau enggak, semoga saja ada. Harus. Nggih, gitu. Karena kalau tidak itu bahaya. Betul sekali. Nggih. Bahaya untuk dirinya, bahaya untuk lembaga. Betul sekali. Karena ujung tombak transaksi itu ada di mereka. Kalau transaksi itu halal,
maka halal buat BMA. Nggih. Karena mereka adalah wakil-wakil kita, wakil-wakil BMA. Kalau mereka itu berada pada real yang benar, Nggih. halal, Nggih. insya Allah tidak halal. Nek haram, maka BMA seluruhnya juga bisa makan haram. Nah ini sangat penting. Nggih, nggih. Oke. Seperti itu. Wajib ain itu. Wajib ya. ain. Itu ilmu halal. Betul, itu teman-teman ya, terutama untuk teman-teman mujahid-mujahidah BMA ini jangan malas untuk belajar. Beliau saja ini sampai sekarang pun masih belajar dan belajar. Betul. Ini masih belajar. Jadi kita itu belum ada apa-apanya dengan beliau ini ya. Jadi kita masih sangat jauh sekali. Semoga kita nanti ke depannya untuk teman-teman kita semangat untuk belajar lagi, terutama untuk khidmah kita di BMA ini kita tingkatkan lagi. Ini terus mungkin ini sebagai penutup Pak, karena waktunya ini harapan ke depannya ini untuk semua, terutama untuk yang lembaga BMA sendiri, harapannya ke depannya Pak. Ini, Pak. Harapan saya tidak muluk-muluk. Saya berharap bahwa BMA ini menjadi aset umat yang langgeng. Amin. Dan kita kawal, jangan sampai BMA kemudian berubah haluan, sing memang visi dakwahnya, visi misi khidmah itu bergeser menjadi visi dan misi yang lain. Nah ini kalau kita bersama-sama mengawal BMA ke depan dan menjadi aset umat yang langgeng, ini menjadi jariah buat saya, jariah buat kawan-kawan kita di as-sabiqunal awwalun, pendahulu-pendahulu kita dan semua yang terlibat, stakeholder maupun shareholder dengan BMA. Itu yang ikut mengawal, itu menjadi punya jariah. Kalau ini kita rasa ya jenis BMA ini mungkin umur saya dengan umur BMA ya saya hanya berapa tahun BMA sudah. Nah, ini saya harapkan menjadi jariah kita ke depan, menjadi aset yang manfaat jilan ba'da jilin, generasi ke generasi sampai yaumul kiamah. Itu harapan saya, tidak muluk. Syukur. Terima kasih Pak Yai Umar Said. Sahabat KSPPS BMA, demikian tadi sedikit banyak bincang-bincang kita dengan beliau, narasumber kita, yaitu beliau Bapak Kiai Umar Said. Beliau founding father, salah satu founding father BMA dulu. Nah ini semoga yang diharapkan beliau dan diharapkan kita semua senantiasa diijabah oleh Allah dan senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah SWT. Terima kasih Pak Yai Umar Said karena sudah meluangkan waktu. Semoga membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk pemirsa atau sahabat-sahabat KSPPS BMA. Oke, demikian, terima kasih, ada maafnya. Jadi KSPPS BMA merajut ukhuwah menuai barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak.